Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tatap muka ke-11 kali ini di mata kuliah ilmu tanaman pakan ternak, saya akan melanjutkan materi kemarin. Kalau kemarin saya sudah sampaikan tentang persiapan penanaman ya, jadi dari mulai pengolahan lahan sampai dengan bahan tanam, kemudian cara-cara penanaman gitu ya. Sekarang kita lanjutkan ke pemeliharaannya. Nah, kalau kita ngomongin pemeliharaan itu meliputi apa aja kegiatannya? Ada penyulaman, ada pemupukan, ada pendangiran dan pengendalian gulma, pengairan, pengendalian hama dan penyakit, dan periode istirahat. Nanti ini akan beberapa saya jelaskan gitu ya, beberapa lagi nanti bisa sambil dibaca sendiri supaya nanti ini videonya tidak terlalu panjang gitu ya. Oke. Untuk penyulaman. Nah, penyulaman itu apa sih? Penyulaman itu adalah kegiatan penanaman kembali bagian-bagian yang kosong bekas tanaman mati atau akan mati dan rusak sehingga jumlah tanaman normal dalam satu kesatuan luas tertentu sesuai dengan jarak tanamnya. Jadi, kalau ada tanaman yang kita lihat kok kayaknya bentar lagi mati ya atau bahkan mungkin sudah mati, itu bisa kita ganti gitu ya dengan menanam kembali tanaman yang baru gitu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya supaya meningkatkan persen jadi tanaman dalam satu kesatuan luas tertentu sehingga memenuhi jumlah tanaman per hektar sesuai dengan jarak tanamnya. Ya, jadi kalau misalnya targetnya dalam suatu lahan itu targetnya sebenarnya adalah 1 ton misalnya. Nah, kalau misalnya tidak dilakukan penyulaman, mungkin kan ada beberapa tanaman yang mungkin mengalami kematian gitu ya atau rusak gitu ya, entah keinjak atau entah misalnya memang karena layu gitu ya. Nah, tentunya kalau itu tidak dilakukan penyulaman, jumlahnya itu kan akan berkurang dari yang diharapkan gitu ya atau ditargetkan. Makanya supaya tidak terjadi hal demikian, itu diganti dengan tanaman yang baru. Harapannya supaya apa? Supaya nanti ya nggak persentase jadinya tuh meningkat gitu ya. Nah, penyulaman ini dilakukan pada saat musim hujan pada pagi atau sore hari. Nah, setelah penyulaman kemudian dilakukan pemupukan. Nah, pemupukan ini adalah penambahan bahan-bahan lain yang dapat memperbaiki sifat-sifat tanah ya, baik fisik, kimia atau biologi tanah. Tujuannya untuk memperbaiki tingkat kesuburan tanah agar tanaman mendapat nutrisi yang cukup untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pertumbuhan tanaman. Nah, pemupukan ini ada unsur yang biasanya ya memang diutamakan gitu ya dalam pemberian pupuk itu adalah unsur NPK ya, unsur makronya ya, unsur makro utama. Pasti ini biasanya suka diperhatikan kalau dalam pemberian pupuk berapa sih kandungan N-nya, berapa kandungan P-nya, berapa kandungan K-nya gitu ya. Nah, ketiga unsur ini saling mengendalikan, mengimbangi, mendukung dan mengisi satu sama lain dan juga terhadap unsur lain. Nah, yang perlu diperhatikan gitu ya, dalam pemupukan itu ada jenis pupuknya ya, dosis pupuknya, waktu pemupukannya, cara pemupukannya ya. Nah, ini untuk jenis pupuk ada pupuk alam atau pupuk organik ya. Ini kalau misalnya kita ngomongin pupuk organik naik daun gitu ya dalam beberapa tahun terakhir ini ya, terutama untuk tanaman-tanaman pangan, sayur organik, apa-apa serba dibilang organik sehingga dapat meningkatkan harga jualnya gitu ya. Nah, pupuk organik ini bisa salah satunya ya pupuk kandang gitu ya, pupuk alami. Terbuat dari kotoran padat maupun kotoran cair ya, bisa pupuk organik cair, POC gitu ya, bisa pupuk kompos misalnya beserta hamparan dan sisa pakan dari hewan peliharaan ya. Jadi ini bisa dipakai dari sisa-sisa pakan gitu ya, kemudian dari kotorannya itu bisa dipakai ya. Secara umum setiap ton pupuk kandang ini mengandung 5 kg unsur N, 3 kg unsur fosfor ya, P2O5 itu fosfor pentoksida ya, dan 5 kg K2O ya atau kalium oksida ya. Nah, ini ada beberapa susunan kimia dan kelembaban pupuk kandang. Ya, kalau kalian lihat di sini ada ternak dari sapi perah, sapi potong sama ya. Kadar airnya cukup tinggi 85%. Kemudian unsurnya
N-nya 22 kg per ton, P-nya 2,6 kg per ton, kaliumnya 13,7 ya. Kemudian ada unggas ya. Unggas ini kadar airnya 62%. Ya, unsur N-nya paling tinggi dari unggas ya, 65,8. Makanya kalau kotoran unggas itu saya bilang memang lebih menyengat karena memang kandungan N-nya itu lebih, amoniaknya itu lebih tinggi ya. Kalau ini ada kaitannya juga mungkin dengan kalian belajar biologi ya, sisa-sisa metabolismenya ya dalam bentuk apa, ada amoniak, ada urea gitu ya. Nah itu mempengaruhi. Kalau unggas ini bentuknya dalam apa? Coba ayo diingat-ingat gitu ya. Makanya dia bisa cukup penyengat gitu ya. Dan di sini juga unsur N-nya ternyata dia paling tinggi. Terus disusul dengan domba ya. Domba tuh 50,6 kg per ton. Babi di situ 28,4 ya. Tapi kelembabannya atau kadar airnya sama dengan sapi ya. Kuda juga kelembabannya sama dengan domba ya, 66%. Unsur N-nya 32,8 ya. Tapi untuk kandungan kaliumnya itu di situ paling tinggi domba ya. Oke, kira-kira menurut kalian paling bagus yang mana kalau dijadiin pupuk kandang? Nah, oke, pertanyaan tuh. Siapa tahu nanti keluar di ujian. Oke, terus ada pupuk hijau ya. Dapat diartikan sebagai hijauan tumbuhan atau sisa tanaman yang ditambahkan langsung ke dalam tanah untuk memperbaiki kesuburan tanah tersebut. Biasanya dari tanaman leguminosa. Terus kompos nih. Nah, ini kompos adalah bahan organik yang dibusukkan pada tempat dan kondisi yang diatur hingga dihasilkan rasio C/N yang rendah. Nah, nih ya. Kompos ini bisa dari sampah sayur ya, sampah sisa-sisa tanaman. Terus bisa juga dari kotoran juga bisa gitu ya. Kotoran yang dari sisa pembuatan biogas itu yang seperti yang dilakukan kelompok tani ternak Sinda Baju ya di Binangun. Mungkin kalau ada yang sudah pernah praktikum di Binangun dengan Pak Lutfi penyuluhan di sini, atau mungkin nanti ya sudah atau belum ya, saya lupa nih semester berapa sekarang kalian. Nah itu di situ ada biogas, kemudian biogasnya dari kotoran kambing, kemudian sludge-nya ya atau sisa dari pembuatan biogas itu bisa dijadikan sebagai pupuk kompos ya. Jadi sebenarnya konsepnya udah bagus sekali, itu zero waste ya. Jadi kotoran kambing dijadikan biogas, kemudian sisa dari ampas biogas juga bisa dijadikan pupuk kompos ya. Jadi semua jadi duit. Oke. Nah, kelebihan dan kekurangan pupuk organik apa? Kalau kelebihannya ya dia memperbaiki struktur tanah. Ya, meningkatkan kapasitas tukar kation, meningkatkan WHC ya, meningkatkan kegiatan biologi tanah ya, ketersediaan unsur mikro dan tidak menimbulkan polusi lingkungan. Memang kalau kita pakai pupuk organik, struktur tanah itu lebih terjaga. Biasanya kalau terlalu banyak keseringan pakai pupuk kimia itu biasanya struktur tanah itu jadi lebih keras biasanya ya. Kekurangannya gimana? Kekurangannya ya karena dia memang dari organik ya atau bahan alami, ya kebutuhannya banyak karena tidak sekuat dengan pupuk buatan atau pupuk kimia. Kemudian dosisnya yang tepat ini agak susah gitu ya karena tadi pengaruh dari kandungannya ya yang tidak tetap gitu ya. Kalau misalnya pupuk kimia atau buatan kan sudah pasti ya dibuat kadar N-nya berapa, dibuat kadar P-nya berapa. Tapi kalau pupuk kompos kan tergantung proses pembuatannya, tergantung bahannya seperti apa ya. Nah itu, jadi dosis yang tepat ini susah untuk diketahui. Kemudian kesulitan dalam pengangkutan dan dapat jadi sarang hama dan penyakit ya. Nah, ada jenis pupuk buatan atau kimia anorganik. Nah, ini ada macam-macamnya, bisa kalian baca sendiri. Nitrogen, pupuk fosfor, kalium, ya. Pupuk majemuk itu berarti yang dalam satu pupuk itu sudah terkandung lebih dari 2 ya, 2 atau lebih dari unsur hara. Ya, ada pupuk NPK. Jadi tiga-tiganya satu pupuk itu ada kandungan N, P, dan K-nya ya. Nah, nih, dosis pupuk. Nah, kalau dosis pupuk ini tergantung jenis tanaman yang ditanam, ya. Rumput potongan atau padang pengembalaan, ya. Beda kalau rumput potongan bagaimana, rumput pengembalaan bagaimana, ya. Kalau rumput pengembalaan biasanya sih harusnya
Harusnya sih lebih banyak ya, karena memang di rumput penggembalaan itu biasanya karena memang dia di padang yang luas ya, supaya dia tumbuhnya tetap gitu ya, tetap baik ya, diberikan pupuknya itu dosisnya biasanya lebih tinggi ya. Kemudian waktu pemupukan, ada pupuk dasar, ada pupuk lanjutan. Ya, kapan pupuk ini diberikan di awal pertumbuhan, kapan pupuknya ini diberikan mulai pertengahan sampai akhir misalnya. Itu ada ya. Nah, nih N setiap 1, 2 atau 3 kali potong ya. P dan K setiap tahun di padang pengembalaan. Nah, cara pemupukannya ada yang melalui tanah atau daun ya. Ada yang pupuknya disebar di tanah ya. Nah, ada yang juga dia itu melalui daun ya, disemprotkan ke permukaan daun ya. Nih, biasanya kalau untuk spraying pupuk atau mikronutrien langsung ke daun itu memang dia bisa lebih cepat meningkatkan gitu ya nutriennya yang terserap gitu ya. Tapi perlu diperhatikan sekali konsentrasi pemberiannya, karena kalau terlalu tinggi yang ada nanti pupuknya malah jadi kebakar gitu ya, layu, kuning, mati ya, makanya perlu diperhatikan. Kemudian ada pendangiran dan pengendalian gulma. Nah, pendangiran ini adalah kegiatan penggemuran tanah di sekitar tanaman pokok. Tujuannya untuk memperbaiki sifat tanah ya, supaya memacu pertumbuhan tanaman. Kemudian waktu pendangiran ini dilakukan pada musim kemarau menjelang musim hujan tiba. Nah, ini pendangiran ya, bisa dibaca sendiri nanti. Oke, pengendalian gulma. Nah, nih penyiangan tanaman ya. Pengendalian gulma yang bertujuan untuk mengurangi jumlah gulma sehingga populasinya berada di bawah ambang ekologis. Jadi kalau misalnya tanaman ini sudah lagi mulai tumbuh gitu ya, kita perhatikan kira-kira di sekitar tanaman itu ada nggak tanaman-tanaman gulma, tanaman-tanaman liar yang tumbuh di sekitarnya. Kalau misalnya ada, lebih baik kita cabut ya. Karena apa? Kalau misalnya dia tumbuh di sekitar tanaman pakan yang kita tanam, itu nanti akan rebutan nutrisi ya kan, yang ada di dalam tanah ini akan rebutan, nggak cuman buat dipakai sama tanaman pakan yang memang kita mau tumbuhkan gitu ya, kita tanam, tapi juga dipakai sama tanaman gulma itu, jadi rebutan, nanti pertumbuhannya jadi nggak optimal. Makanya perlu dilakukan pengendalian gulma ya. Oke, ini bisa dibaca sendiri ya. Kemudian pengairan ya, ini kita ya namanya tanaman ya perlu diberi air gitu ya, perlu disiram ya. Ini nanti bisa dibaca sendiri juga. Pengendalian hama dan penyakit. Nah nih ya, hama tuh biasanya ada ulat, serangga, rayap dan sebagainya. Ada juga virus, jamur dan bakteri. Ini virus, jamur dan bakteri biasanya kalau lagi di musim hujannya tinggi lumayan nih ya, jamur gitu ya, di daun suka tumbuh ada jamur gitu ya. Nah ini bisa dibaca sendiri ya nanti ya. Terus ada periode istirahat, adalah selang waktu antara satu pemanenan dengan yang berikutnya. Jadi ketika sudah proses pemanenan ini harus ada periode istirahatnya. Lamanya tergantung dari jenis tanaman, dari iklim ya. Nah, oke. Saya rasa cukup ya. Nanti kalian bisa lagi dibaca lagi sendiri karena materi ini juga sudah saya berikan kemarin. Untuk pertemuan hari ini saya nggak kasih tugas ya, istirahat dulu, saya kasih waktu istirahat dulu, saya nggak kasih tugas. Dan jangan lupa untuk praktikumnya tetap dibuat ya. Kalau yang memang sudah diberikan oleh Bunda Vita dari sebelum UTS, mohon maaf saya belum paham kalau ternyata sudah dikasih tugasnya gitu ya. Nggak apa-apa, jadi nanti kalian buat videonya dari foto saja
ya. Kan pasti harusnya kalian ada dokumentasi dong. Kalau nanam nggak ada dokumentasinya, kita tahu dari mana kalian beneran nanam, ya kan? Jadi harusnya ada fotonya lah ya, ada dokumentasinya. Syukur-syukur sempet videoin. Nah, itu nanti dibuat saja videonya gitu ya, sekaligus dengan pelaporan. Jadi videonya itu harus ada pelaporannya ya, laporan dari tugas praktikum ini. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.